Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Darvito. Di sini saya ingin menerangkan tentang sedikit perancangan aplikasi sistem pengenalan wajah dengan metode konvolusional neural network atau CNN untuk pencatatan kehadiran karyawan. Dari pendahuluan terbelakang di mana para peneliti yang melakukan penelitian ini dilakukan studi mengenai proses autentikasi berbasis pengenalan wajah atau face recognition dengan menerapkan salah satu metode dalam domain deep learning yang disebut convolutional neural network atau CNN melalui media kamera yang mampu mengenali wajah karyawan dengan jarak kurang lebih mencapai 1 meter ya dari kamera, jarak wajah dari kamera. Lalu studi literatur yang dipakai itu ada beberapa, itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 6 studi literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian kali ini. Lalu bahasa pemrograman yang dipakai yaitu Python, memiliki komunitas yang besar dengan banyak fungsi dan fungsi sistem yang memberikan dukungan terhadap perancangan program komputasional kompleks kepada para penggunanya. Jadi untuk mempermudah dalam perancangan sistem. Lalu Anaconda digunakan untuk menyederhanakan berbagai proses manajemen package atau deployment dengan memasang Anaconda ke sistem operasi, maka dapat menjalankan beberapa package yang secara umum dapat langsung digunakan gitu, tanpa harus menginstal. Lalu kita di sini juga menggunakan database. Fungsi dari database itu sebenarnya untuk mengurangi redundansi dan inkonsisten data. Jadi dengan menggunakan penyimpanan data yang sama dalam satu tempat penyimpanan yang sama, nanti akan menyebabkan pemborosan penyimpanan. Sedangkan penyimpanan data yang berulang dapat menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan atau inkonsistensi. Jadi penggunaan database untuk mengurangi terjadinya hal tersebut. Ya. Lalu dengan menggunakan database kita juga keamanan data juga meningkat. Jadi dengan memanfaatkan database maka akan meningkatkan sistem keamanan atau akses data. Sebagai contoh, akses data keuangan hanya dapat diakses oleh pihak keuangan yang memiliki kewenangan. Lalu kesulitan dalam akses data, jadi dengan menggunakan database maka kesulitan atau dalam mengambil data secara langsung dapat dilakukan dengan perintah yang dimasukkan ke dalam program atau aplikasi. Isolasi data untuk standarisasi pada penyimpanan database, format dalam penyimpanan diseragamkan sehingga akan mempermudah ketika ingin mengambil dan menyimpan data tersebut dalam format lain. Lalu tahap atau proses melakukan CNN. Proses pertama dilakukan proses pemecahan gambar menjadi ukuran gambar yang saling menimpa dengan ukuran yang lebih kecil. Gambar yang telah dipecah sebelumnya dimasukkan ke small neural network. Ini akan dijadikan masukan guna menghasilkan suatu representasi dari fitur. Lalu menyimpan hasil proses yang sebelumnya dari ukuran gambar yang kecil ke bentuk array yang baru. Ada downsampling atau dikenal dengan max pooling, berperan untuk mengambil nilai pixel terbesar dari pooling kernel. Dengan demikian akan meringankan parameter proses yang ada dan hanya mengambil informasi penting. Melakukan proses prediksi dengan array yang merupakan kumpulan angka yang dimasukkan ke dalam jaringan server. Teknik yang digunakan di sini ada machine learning yang akan melakukan proses pelatihan, pembelajaran dan pelatihan lagi. Ada neural network merupakan salah satu jenis teknik
dalam machine learning berperan untuk menirukan cara manusia sebagai bagian dari prosesnya. Kalau ada FaceNet merupakan salah satu model dengan jenis metode ekstraksi wajah yang memanfaatkan deep convolutional neural network. Convolutional neural network sendiri merupakan salah satu jenis algoritma dari deep learning dengan pengembangan dari multi-layer perception atau NLP yang umumnya digunakan pada jenis data gambar. Metode penelitian yang dilakukan mencakup observasi lapangan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah bersama dengan pihak perusahaan. Setelah melakukan observasi, dilanjutkan dengan melakukan studi pustaka untuk mencari data terkait yang akan digunakan dalam salah satu tahapan penelitian dan mempelajari teman-teman berbagai artikel ilmiah dengan topik penelitian terkini yang membantu atau berkaitan. Berdasarkan data dan hasil studi yang ada yang sudah dilakukan, pemeriksaan secara eksperimental untuk menyusun program aplikasi sistem pengenal wajah. Khusus dilakukan studi untuk menerapkan salah satu metode dalam pembelajaran mesin, yaitu convolutional neural network. Pengujian program dan verifikasi data dilakukan dengan metode kotak hitam atau black box untuk memastikan keseluruhan aplikasi berfungsi dengan optimal dan sesuai. Hasil dan pembahasan saya golongkan menjadi proses pembuatan alat deteksi dan pembuatan aplikasi atau interface, penjelasan sedikit tentang aplikasi dan hasil percobaan. Pertama, proses pembuatan alat deteksi. Library yang dipakai ada Tkinter untuk interface dari aplikasi, CV2 atau OpenCV yang digunakan untuk melakukan proses pelatihan sistem dalam pemrosesan gambar. OS yang berfungsi untuk membuat, menghapus, atau mengubah directory. Pickle berfungsi untuk mengubah objek Python menjadi suatu file atau basis data. NumPy yang berfungsi untuk menangani bilangan kompleks atau fungsi operasi aritmatika. Dan SolveFlow sendiri berfungsi untuk melakukan komputasi numerik cepat dalam aplikasi yang dirancang ditetapkan pada model FaceNet. Pandas yang memiliki fungsi untuk mengatur baris dan kolom pada suatu bingkai data. Fill berfungsi untuk membuka, manipulasi, dan menyimpan gambar dalam berbagai format yang berbeda. Beberapa perintah yang dipakai. MySQL sendiri ada insert to untuk insert data, menginputkan data, update untuk mengupdate data yang ada, delete untuk menghapus data-data yang tidak diperlukan, dan select untuk memilih data mungkin akan ditampilkan atau dipakai di lain. Lalu ada CV2 ada video capture subject yang digunakan untuk memilih atau menggunakan kamera gitu ya, agar bisa diaktifkan. Lalu CV2, CV3 color frame untuk mengubah biasanya kan gambar atau sesuatu gambar yang ditangkap oleh kamera itu RGB ya, atau berwarna menjadi grey atau abu-abu. Sekarang abu-abu. Ada FaceNet Cascade, multiple scale digunakan untuk pengolahan. Ada frame, ada CV2 resize, CV2 mWrite untuk menulis intinya untuk gambar. Lalu ada rectangle. Lalu sekilas tentang ekstraksi wajah gitu. Hal yang dilakukan itu ekstraksi wajah berfungsi untuk melakukan mengekstraksi fitur komponen biologis yang dimiliki oleh sampel wajah. Algoritma sistem berfungsi untuk mengklasifikasikan fitur dari data ekstraksi wajah. Pelatihan sistem menerapkan penerapan statistik wajah berbasis SVM atau Support Vector Machine. Lalu pengenalan wajah berfungsi untuk
mengenali wajah karyawan sesuai dengan ekstraksi sampel wajah yang dikenali dan diklasifikasikan oleh sistem. Lalu tahap pembuatan aplikasi atau interface. Aplikasi dirancang memiliki halaman utama atau dashboard yang berisikan informasi-informasi mengenai fungsi dari menu yang terdapat pada aplikasi. Pada halaman utama akan disajikan beberapa tombol yang akan mengacu pada fungsi-fungsi yang bekerja sesuai fungsinya. Beberapa fitur yang tersedia tombol-tombolnya nanti akan mengacu pada manajemen karyawan yang berfungsi untuk mengelola informasi detail dari karyawan yang dijadikan sebagai master data aplikasi. Lalu foto sampel yang digunakan untuk mengakses dan melihat kumpulan foto sampel yang tersimpan dalam direktori setelah proses pendaftaran karyawan baru dilakukan. Direktori penyimpan foto sampel diberikan penamaan sesuai dengan nama dan identitas karyawan. Ekstraksi dan simpan penyempatan berfungsi untuk mengekstrak data dari foto sampel wajah karyawan dan mengolahnya menjadi foto embeddings partikel yang akan menjadi data untuk mengenali wajah karyawan dalam sistem. Pelatihan sistem berfungsi untuk melatih sistem dalam mengenal wajah karyawan dari ekstraksi dan penyematan data wajah yang dilakukan dalam proses sebelumnya. Pengenalan wajah berfungsi untuk mengenali wajah karyawan. Jika wajah karyawan tersimpan dalam direktori dan teridentifikasi, maka sistem akan mengenali dan mencatat status hadir. Bila karyawan wajah karyawan tersimpan pada sistem, maka sistem tidak akan mengenali. Laporan kehadiran berfungsi untuk melaporkan catatan kehadiran dan ketidakhadiran karyawan. Jika terdapat karyawan tidak melakukan proses presensi, maka sistem akan mendeteksinya sebagai ketidakhadiran. Lalu penjelasan tentang aplikasi. Aplikasi ini merupakan sistem pengenalan wajah merupakan suatu aplikasi yang terbentuk dari kumpulan sistem yang saling terintegrasi. Lalu pada aplikasi memiliki fitur utama pembacaan wajah yang berperan sebagai inti dari aplikasi. Salah satu komponen penting dalam pengenalan wajah dengan metode FaceNet yaitu pengolahan gambar wajah. Pengenali wajah akan dibandingkan dengan data olahan tersebut. Selain sistem pengenalan wajah, terdapat juga sistem notifikasi yang berfungsi untuk memberikan pesan kepada karyawan yang belum melakukan presensi pada tanggal terkait. Analisa tingkat akurasi pembacaan wajah bertujuan untuk menguji kemampuan sistem dalam mengenali wajah dengan berbagai kondisi yang ditentukan. Proses analisa dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel yang wajahnya akan dideteksi oleh sistem pada jarak 30 cm, 60 cm, 90 cm, dan 120 cm dari posisi kamera dengan pencahayaan yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu sebesar 24 lux. Hasil dari percobaan tersebut berdasarkan hasil analisis data semakin jauh wajah dari kamera maka berpengaruh terhadap tingkat akurasi pembacaan wajah yang akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan apabila wajah semakin jauh dari kamera maka ukuran area wajah yang terbaca oleh kamera juga akan semakin mengecil, yang berarti banyaknya piksel pada area wajah yang terdeteksi juga semakin sedikit. Dari hal ini dapat diketahui bahwa banyaknya piksel yang terdeteksi pada wajah akan mempengaruhi fitur ekstraksi wajah. Semakin sedikit piksel yang dideteksi pada area wajah, maka fitur wajah yang dapat diekstraksi juga akan semakin sedikit. Pada pengambilan data yang dilakukan, tingkat akurasi rata-rata pada jarak 30 cm memiliki tingkat kebacaan atau akurasi sebesar 81%, dan semakin jauh maka tingkat akurasinya akan semakin menurun. Dan pada jarak 1 cm memiliki tingkat kepercayaan atau akurasi sebesar 69%. Lalu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dirancang mampu mengenali wajah karyawan pada jarak 1,2 meter dari kamera dengan akurasi rata-rata 69%. Aplikasi sistem pengenalan wajah yang telah dibangun memiliki tingkat akurasi pengenalan wajah yang dipengaruhi jarak
antara kamera dan wajah karyawan pada tingkat pencahayaan 24 lux. Dengan wajah pada jarak 30 cm memberikan hasil rata-rata tingkat akurasi sebesar 81%, sementara pada jarak 60 cm 90 cm 120 cm menjadi rata-rata untuk masing-masing sendiri secara berurutan yaitu 60 cm dengan akurasi sekitar 81%, 90 cm dengan 90 cm menghasilkan tingkat akurasi juga 72%, dan pada jarak 120 cm memiliki tingkat akurasi sebesar 69%. Sekian untuk presentasi kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata, dan apabila ada salah penjelasan dan kurang jelas saya juga mohon maaf. Untuk sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.